Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Untuk itu mari saya mengajak kita semua, kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan ada ketenangan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, sebab kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama katakan pujian yang dari awal masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu kekudusan, katakan di hadapan hadirat-Mu ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keanggunan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu.
keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya. Keinginan kami Tuhan hanya untuk menyembahmu. Haleluya Yesus. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sungguh indah ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu bagi kami. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi katakan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi katakan Yesus. Yesus, oh, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan keinginan
Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Benar Tuhan, sebab semua indah ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, katakan hadirat-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya katakan hadirat-Mu. Lebih sungguh lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur yang ku nampak hanya lebih sungguh lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, katakan hadir. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, katakan hadir. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia, biarlah kemuliaan-Mu yang nampak bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu. Sungguh kami tidak bisa hidup tanpa hadir-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan segala pujian kami, segala syukur kami, hanya kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang terima segala pujian. Engkau yang Tuhan layak terima segala sembah. Sungguh kami tahu Tuhan, bahwa kehidupan kami ada hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kehidupan kami sungguh berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, katakan sadar bila aku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku
Sekali lagi katakan lebih sungguh.
Inilah segenap hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Sungguh kami tahu Tuhan, bahwa kehidupan kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kehidupan kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Layakkanlah kami untuk menaikkan setiap syukur kami. Layakkanlah kami untuk menaikkan setiap pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi sandaran dalam kehidupan kami. Dan kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi nama-Mu. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Yesus Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia, berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan. Sebab terlalu banyak yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Biarlah kami tetap setia, kami tetap memiliki cinta akan Engkau Tuhan. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak,
seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Di sore hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan apa yang Engkau mau Engkau sampaikan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan itu surut mau dengan kehendak-Mu Bapa. Ini menjadi doa permohonan kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Pada kesempatan ini saya rindu untuk kita belajar bersama tentang satu tema, tentang keteguhan hati. Mungkin dalam menjadi seorang anak Tuhan, seorang yang mengikuti Kristus bukanlah sesuatu hal yang mudah. Kita diperhadapkan dengan tantangan demi tantangan di dalam proses kehidupan, mana kita harus melewati setiap proses yang Tuhan berikan. Nah, melalui tantangan-tantangan kehidupan itu yang akan membuat kita, menguji kita sampai di mana keteguhan hati kita. Saat ini kita akan belajar bersama keteguhan hati mengikuti Kristus seperti apa. Jadi keteguhan hati itu bukan hanya sampai kita bertahan, tetapi keteguhan hati itu di mana kita tetap setia, kita tetap teguh melakukan atau menjalankan panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Meskipun terasanya sulit, meskipun terasanya berat, tapi percaya jika itu ada dalam panggilannya Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita. Kita akan lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata seperti ini, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan,
kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan untuk melakukan sesuatu atau panggilan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban, memampukan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, keteguhan hati dalam mengikuti Yesus yang pertama, di mana kita harus mengerti bahwa keteguhan hati itu lahir dari keyakinan kita akan panggilan yang Tuhan berikan. Seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius, di mana untuk dia tidak malu dalam bersaksi, dalam menghadapi apapun yang akan dia derita, penderitaan atau penolakan yang akan dia berikan, tapi karena dia mempunyai sikap hati yang lemah lembut, mempunyai keberanian untuk dapat melakukan dan mempunyai keteguhan hati dalam menjalankannya. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui bersama bahwa keteguhan hati itu lahir dari keyakinan akan panggilan yang Tuhan berikan. Seperti di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Walaupun kita masih tergolong sangat muda dalam pengirikan akan Tuhan, dalam panggilan Tuhan, tetapi kita tidak boleh minder, kita tidak boleh merasa rendah diri, karena Tuhan yang akan memampukan kita menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Keteguhan hati itu harus kita mengerti bahwa itu adalah panggilan yang Tuhan beri dan harus kita yakinkan dan harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, keteguhan hati lahir dari keyakinan akan panggilan Tuhan. Yang kedua, berbicara keteguhan hati itu adalah keteguhan yang diuji di dalam kesunyian. Yang kedua yaitu keteguhan hati yang diuji di dalam kesunyian, di mana dalam pelayanan, di dalam perkuliahan, di dalam pekerjaan, mungkin kita melakukan sesuatu hal yang tidak dilihat orang, melakukan sesuatu hal yang tidak mendapat pengakuan atau pujian orang. Itulah sesuatu yang menguji kita di dalam kesendirian kita, di dalam kesunyian kita, di dalam kita melakukan perjuangan ataupun apapun yang menjadi tujuan kita melakukannya tidak ada pengakuan atau tidak dapat pujian dari siapapun, tapi kita mau terus melakukannya. Itulah keteguhan hati di dalam pujian. Saat kita dikritik, saat kita disalahpahami, itulah yang menguji keteguhan hati seseorang. Apakah dia mau, apakah dia mampu untuk dikritik, apakah dia bisa melewati saat dia disalahpahami dalam situasi keadaan kehidupannya. Itulah yang menjadi poin kedua ini. Keteguhan hati diuji dalam kesunyian. Apakah dia mau terus hidup dalam kejujuran meskipun tidak ada yang tepuk tangan, tidak ada yang memberikan apresiasi dan lain sebagainya? Dan apakah dia mau tetap rajin, setia walaupun belum melihat apa-apa yang terjadi atau menghasilkan sebuah hal yang dia inginkan dalam kehidupannya? Nah, itulah yang masuk di dalam keteguhan hati diuji dalam kesunyian. Yang ketiga, sebelum kita lanjut di poin yang ketiga, mari kita buka di dalam Roma 5 ayat yang keempat dan kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dari ayat ini, dari Roma 5 ayat 4 sampai yang ke-5 menjelaskan bahwa ketekunan itu membuat kita menjadi orang-orang yang tahan uji di dalam masalah, di dalam proses yang Tuhan izinkan, dan menimbulkan pengharapan. Jadi saat kita bisa taat bisa tekun di dalam panggilan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Poin yang ketiga yaitu keteguhan akan membawa kita kepada kemenangan. Saat kita sudah yakin akan panggilan kita, bahwa Tuhan memanggil kita dalam sebuah panggilan secara spesifik, kemudian kita diuji dan kita bisa tahan uji dalam proses itu. Yang ketiga, Tuhan akan membawa kita kepada sebuah kemenangan. Kita lihat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6.
Saya akan bacakan untuk kita semua. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Yesus Kristus. Tuhan yang memulai bersama-sama dengan kita, Tuhan pun yang akan menyelesaikannya bersama-sama dengan kita, asalkan kita mau tetap tinggal dalam keteguhan hati mengikuti Yesus. Kesimpulan dari renungan kita di sore menjelang malam hari ini, di mana kita bisa melihat proses yang dialami oleh Yusuf, proses yang dialami oleh Daud, dan proses yang dialami oleh Musa. Di mana Yusuf pada waktu itu dia dijual, menjadi budak, difitnah. Dari setiap proses yang dia alami yang membawa dia menjadi seorang yang mendapat kemenangan yang besar, di mana dia menjadi seorang perdana menteri yang dipakai Tuhan karena mempunyai ketaatan di dalam Tuhan, karena berbicara keteguhan hati, tidak hanya bertahan tetapi bagaimana tetap setia dan teguh di dalam panggilan yang Tuhan berikan. Proses yang membentuk Daud dari seorang gembala yang sederhana, tetapi karena kesetiaannya Tuhan pakai dia secara luar biasa. Begitu juga dengan proses yang Tuhan beri atas Musa, di mana Musa menjaga hatinya untuk tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan mempercayakan hidupnya, mempercayakan bangsa yang besar untuk dipimpin oleh Musa. Itu adalah sesuatu hal yang lahir dari keteguhan hati daripada tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari bersama di sore hari ini. Itulah yang kiranya dapat kita pahami bersama, menjadi pengingat dalam kehidupan kita bahwa keteguhan hati di dalam mengikut Yesus itu bukan hal yang mudah, tetapi kalau kita tahu itu panggilan Tuhan dan kita bisa tahan uji, pasti kita akan dibawa dalam sebuah kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Pesan di akhir di mana bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang yang biasa, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bukan proses yang dilihat, tetapi bagaimana siapa yang berjalan bersama-sama dengan kita di dalam proses itu. Sekiranya firman kita di sore hari ini dapat menguatkan setiap kita untuk tetap terus teguh hatinya di dalam Tuhan, di dalam mengiringi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di sore menjelang malam hari ini. Tuhan, kami boleh belajar bersama tentang keteguhan hati dalam mengikut-Mu Bapa. Membuka setiap kami Tuhan, biarlah setiap firman yang disampaikan di sore hari ini Tuhan bisa menjadi rema bagi setiap yang mendengarkan, setiap yang menonton Tuhan. Kiranya Engkau yang Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati untuk setiap kami yang boleh mengambil bagian di sore hari ini. Kira Bapa, Engkau terus memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan berkat dan kasih kemurahan-Mu dapat menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, ini menjadi pun kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah tersampaikan bagi kita, mengajarkan kita bahwa tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang berjalan bersama kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita akan mengakhiri persekutuan kita di hari ini. Kita angkat satu pujian, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan, di hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh datang di hadirat Tuhan dengan satu tujuan, dengan kerinduan kami Bapa. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Biarlah Tuhan terus berjalan bersama kami. Biarlah hadirat-Mu Bapa terus hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami menaikkan setiap doa syafaat kami Bapa. Kami mau berdoa, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dengan begitu banyak konflik yang terjadi di bangsa dan negara ini Tuhan, sebagai manusia kami merasa takut, sebagai manusia kami merasa khawatir atas hal-hal yang terjadi di sekitar bangsa dan negara ini. Maka daripada itu Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara tercinta kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga serahkan setiap pemimpin-pemimpin kami, yang dimana Tuhan boleh percayakan mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini, baik dari presiden, wakil presiden, sampai jajaran yang terendah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan mereka, agar atas setiap pekerjaan mereka boleh kerjakan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami terus maju, bangsa dan negara terus dipelihara Tuhan dan dibawa Tuhan. Biarlah seluruh makhluk hidup memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Saudara atau pemirsa yang dimana telah menyaksikan, mengikuti ibadah bersama kami di hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka alami hari-hari ini Tuhan, baik itu pergumulan mereka, masalah hidup mereka, hal-hal yang membuat mereka menjadi kehidupan mereka merasa hampa. Tetapi firman-Mu mengajarkan kami Bapa, bahwa kami tetap teguh ketika kami mencari Tuhan. Kami percaya ketika kami datang di hadapan Tuhan, Tuhan yang berjalan bersama kami, Tuhan yang membawa kami, dan Tuhan yang mengangkat kami keluar dari setiap pergumulan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Tuhan, apa yang tidak kami pikirkan itu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur buat persekutuan yang manis, persekutuan yang indah di hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Bapa, terima kasih.